Untuk rumusnya yaitu kecepatan awal pada arah vertikal atau sumbu Y, yaitu kecepatan awal Y sama dengan kecepatan awal dikali sin alfa. Untuk kecepatan pada arah horizontal atau sumbu X, yaitu kecepatan awal Y sama dengan kecepatan awal kali cos alfa. Untuk kecepatan pada arah vertikal atau sumbu Y, yaitu kecepatan Y sama dengan kecepatan awal dikali sin alfa dikurangi GT. Untuk rumus kecepatan pada arah horizontal atau sumbu X, yaitu kecepatan X sama dengan kecepatan awal dikali sin alfa dikurangi GT. Untuk rumus jarak atau ketinggian pada arah vertikal atau sumbu Y, yaitu Y sama dengan kecepatan awal dikali T dikali sin alfa dikurangi setengah kali GT kuadrat. Untuk jarak atau ketinggian arah horizontal pada sumbu X, yaitu X sama dengan kecepatan awal dikali T dikali cos alfa. Sedangkan untuk rumus tinggi atau jarak maksimum pada arah vertikal atau sumbu Y, yaitu Y maksimum sama dengan kecepatan awal kuadrat dikali sin kuadrat alfa dibagi 2G. Untuk tinggi atau jarak maksimum arah horizontal atau sumbu X, yaitu X maksimum sama dengan kecepatan awal kuadrat dikali sin dikali 2 alfa dibagi G. Selanjutnya di sini kami membuka satu termin dengan 3 penanya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan presiden. Yang pertama, Alif Halira. Silakan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alif Halira Azhara. Mau bertanya, dalam PPT kan terdapat materi gerak lurus. Pertanyaannya, apakah suatu benda yang bergerak lurus beraturan memiliki percepatan? Jika iya, alasannya apa? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya, Ahmad Ibnu, silakan pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ibnu Athoillah dengan NIM 23010502277. Pertanyaan saya itu, luas apa GLP dan GLPP merepresentasikan pergerakan dalam kehidupan? Apakah ada batasan dalam penggunaan konsep GLP dan GLPP dalam pergerakan? Bisa diulangi pertanyaannya? Seluas apa GLP dan GLPP merepresentasikan pergerakan dalam kehidupan? Apakah ada batasan dalam penggunaan konsep GLP dan GLPP dalam pergerakan? Bagaimana? Baik. Terima kasih. Pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Yang terakhir ada Fatin Hasna, silakan. Pertanyaannya, apa pengaruh dari besarnya kecepatan awal benda terhadap gerak parabola? Itu Pak Mbak, singkat itu Pak Mbak. Oh iya. Terima kasih pertanyaannya. Kami buatkan Mbak. Dan untuk berdiskusi terlebih dahulu. Untuk selanjutnya kami serahkan ke kelompok 10 kedua. Waktu dan tempat saya berikan. Kembali kasih. Itu share screen-nya bisa di-stop dulu ke.
Ayo Mbak Aul. Untuk Mbak Zahra sama Mbak Latifah, apakah sudah siap? Semangat. Siap, Jo. Bentar, share dulu. Oke. Baik, sebelumnya selamat pagi teman-teman semua. Yang saya hormati Ibu Barwa Isrianti selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPA di SD yang berhalangan hadir pada pagi hari ini, dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 10 bagian 2 dan teman saya Latifah Erlinia Eka Wardani sebagai pemateri 1. di sini saya akan membawakan materi mengenai dinamika. Selanjutnya untuk pemaparan materi saya serahkan kepada Mbak Latifah. Untuk waktu dan tempat saya berikan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Apa itu dinamika? Dinamika adalah cabang dari ilmu mekanika yang meninjau gerak partikel dengan meninjau penyebab geraknya. Gaya dan gerak. Isaac Newton pada tahun 1642 sampai 1727 menyusun teori tentang gerak dalam bukunya Principia yang diterbitkan pada tahun 1687 yang merangkum dalam 3 hukum gerak. Hukum pertama mirip dengan gagasan Galileo yang dapat dinyatakan sebagai berikut. Setiap benda tetap berada dalam keadaan diam atau bergerak dengan laju tetap sepanjang garis lurus, kecuali jika diberi gaya total atau tidak. Cenderung berpendapat untuk mempertahankan keadaan diam atau gerak dalam keadaan terjatuh disebut dengan inersia. Oleh karena itu, hukum pertama hukum ini disebut juga dengan hukum inersia. Ketika sebuah mobil bergerak secara tiba-tiba, maka penumpang di dalam mobil tersebut akan merasakan dirinya terdorong ke depan. Selanjutnya, hukum kedua Newton. Gaya Neto yang bekerja pada suatu benda sama dengan hasil kali massa benda dan percepatannya. Arah gaya ini sama dengan arah percepatan itu. Dalam bentuk persamaan hukum kedua Newton dapat dituliskan sebagai sigma F sama dengan ma, di mana sigma F adalah gaya Neto, m adalah massa benda, dan a adalah percepatannya. Satuan benda dalam standar internasional adalah Newton atau M. 1 Newton adalah gaya neto yang diberikan pada suatu benda bermassa 1 kg, sehingga memberikan percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Jadi, 1 Newton sama dengan 1 kg atau 1 meter per sekon kuadrat. Ketiga, ada hukum ketiga Newton. Bila mana sebuah benda melakukan gaya pada benda lain, benda kedua melakukan gaya yang sama tetapi berlawanan arah terhadap benda pertama. Contohnya, pada kehidupan sehari-hari, kita memukul paku dengan sebuah palu. Berarti, suatu gaya yang dilakukan pada paku dan gaya itu berasal dari palu atau dilakukan oleh palu. Ternyata, laju palu berkurang secara cepat dan berhenti. Hal ini berarti bahwa paku juga melakukan gaya pada palu. Hubungan ini merupakan contoh dari hukum ketiga Newton. Dapat dilihat pada gambar tersebut, menggambarkan seseorang yang sedang menarik peti kayu di mana gaya aksi atau FPO ke depan dilakukan oleh orang pada peti kayu. Sedangkan gaya reaksi atau gaya FOP ke belakang dilakukan oleh peti kayu pada orang tersebut. Selanjutnya, gaya. Dalam bahasan sehari-hari,
gaya dapat diartikan sebagai suatu tarikan atau dorongan yang dapat menimbulkan perubahan gerak. Dalam fisika, gaya diartikan dalam percepatan yang dialami suatu benda standar. Satuan gaya adalah Newton. 1 Newton adalah besarnya gaya yang diperlukan untuk menimbulkan percepatan 1 meter per sekon pada benda bermassa 1 kg. Di samping Newton, satuan gaya kilogram meter per sekon kuadrat, di mana 1 Newton sama dengan 1 kilogram meter per sekon. Berat dan gaya normal. Konsep berat. Jika gesekan udara diabaikan, maka semua benda yang jatuh dekat permukaan bumi mengalami percepatan gravitasi yang sama. Percepatan ini disebut gaya gravitasi. Sigma F sama dengan M dikali A menjadi W sama dengan M dikali G, di mana W merupakan berat, M adalah massa, dan G percepatan gravitasi. Atau berat benda yaitu tarikan ke bawah oleh bumi pada benda adalah besaran vektor, sedangkan massa benda adalah besaran skala. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar A. Menurut hukum kedua Newton, gaya neto pada unit komputer yang diam adalah 0. Oleh karena itu, gaya gravitasi atau Fg ke bawah pada komputer itu gaya normal atau gaya Fn atas yang dilakukan oleh meja. Pada gambar 2 atau gambar B, gaya normal atau Fn adalah gaya reaksi yang dilakukan komputer terhadap meja menurut hukum ketiga Newton. Selanjutnya, gesekan. Jika benda meluncur pada permukaan kasar, maka antara benda dan permukaan terdapat gesekan hancur yang disebut gesekan kinetik. Gaya gesekan kinetik bekerja pada benda yang sedang meluncur arah berlawanan dengan arah geraknya. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa besar gaya gesekan kinetik ini berbanding lurus dengan gaya normal, sehingga Ff sama dengan μk dikali Fn, di mana μk adalah koefisien gesekan kinetik. Gaya gesekan kinetik bekerja sebagai permukaan antara dua benda yang bersentuhan, dan gaya normal atau Fn tegak lurus pada permukaan itu. Sebuah meja yang diam pada lantai, dalam keadaan seperti ini, tidak ada gaya gesekan antara meja dan lantai. Kemudian, kita mendorong meja dengan gaya horizontal sejajar bergerak. Menurut hukum kedua Newton, terdapat gaya lain yang sama besar dan berlawanan arah dengan gaya dorong yang diberikan. Sehingga, gaya neto yang bekerja pada meja itu adalah 0. Dalam keadaan seperti lantai, bekerja gaya gesekan yang disebut gaya gesekan statik, di mana jika gaya dorong yang kita berikan diperbesar, maka gaya gesekan statik juga makin besar. Gaya statik adalah gaya lain yang sama besar dan berlawanan arah dengan gaya dorong yang diberikan, sehingga gaya neto yang bekerja pada meja adalah 0. Dalam keadaan semacam ini, antara meja dan lantai bekerja gaya gesekan statik. Dengan rumus Ff lebih kecil sama dengan μs dikali Fn. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Latifah atas pemaparan materi yang diberikan. Selanjutnya yaitu mengenai energi. Nah, apa sih energi itu? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Energi merupakan besaran yang kekal, artinya energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Satuan energi menurut satuan internasional adalah Joule.
Menurut Arif Al-Fatah dan Muji Lestari 2009, energi adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh benda agar benda dapat melakukan usaha. Dalam kenyataannya, setiap dilakukan usaha selalu ada perubahan, sehingga usaha juga didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyebabkan perubahan. Sedangkan menurut Alvin Hediwonot 2007, mengemukakan bahwa energi adalah perihal tentang apapun yang bergerak, berhubungan dengan ruang dan waktu. Selanjutnya, secara luas, kita mengenal 3 kategori energi. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Energi kinetik dapat gerakan dan objek. Besarnya tergantung dari massa dan kecepatan benda itu bergerak. Nah, energi kinetik sendiri dirumuskan sebagai EK sama dengan setengah M kali V kuadrat, di mana EK adalah energi kinetik dengan satuan Joule, M adalah massa benda satuannya kilogram, dan V adalah kecepatan gerak benda per sekon. Selanjutnya yaitu energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda pada suatu tempat atau kedudukan tertentu. Dari kedudukan atau tempat itu, ia dapat melakukan usaha. Oleh karena itu, energi potensial disebut juga energi tenaga tempat. Kemampuan batu untuk melakukan usaha dengan jatuh ke tanah ini disebut energi potensial yang diberi lambang EP. Jumlah usaha yang sama dapat dilakukan oleh benda ketika jatuh bebas melalui ketinggian yang sama. Oleh karena itu, energi potensial batu tersebut dirumuskan sebagai EP sama dengan F kali G kali H, di mana EP adalah energi potensial dengan satuan Joule, M adalah massa dengan satuan kilogram, dan G adalah percepatan gravitasi, H adalah di benda satuannya meter. Selanjutnya yaitu energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki suatu benda yang terdiri atas energi kinetik dan energi kita dapat mendefinisikan besaran E yang disebut energi mekanik total sistem itu sebagai jumlah energi kinetik dan energi potensial pada suatu saat, sehingga E sama dengan EK ditambah EP, di mana EK adalah energi kinetik dan EP adalah energi potensial. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat saya berikan. Selanjutnya adalah sesi diskusi. Kami membuka satu termin dengan 3 penanya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Kepada Mbak Zulfia, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan pada moderator. Izinkan saya bertanya, bagaimana interaksi antara energi kinetik dan energi potensial berpengaruh pada energi mekanik suatu benda? Sebelumnya, maaf, izinkan saya memperkenalkan diri. Memperkenalkan nama saya Zulfia Isna Satanasana dengan NIM 23010500281. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Zulfia atas pertanyaannya. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya lagi?
Kepada Mbak Farha, apakah ingin bertanya atau mengkonfirmasi? Saya ingin bertanya. Baik, dipersilakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Farha Putri Amalia. Saya izin bertanya, bagaimana perbedaan yang signifikan antara hukum Newton 1 dan hukum kedua Newton dan juga hukum ketiga Newton? Baik, terima kasih Mbak Farha atas pertanyaannya. Terima kasih juga. Apakah ada yang ingin bertanya atau mengkonfirmasi lagi? Baik, untuk pertanyaan sesi diskusi kami tutup terlebih dahulu. Pertanyaan yang diberikan teman-teman akan kami tampung dan kami diskusikan. Untuk mempersingkat waktu, untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke Komting. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Zara dan Mbak Latika. Untuk selanjutnya, presentasinya Mbak Aul sama Mbak Aura. Halo guys. Ayo Mbak Aul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aura Febri Azhar. Rasa Parmain dengan NIM 23605262. Baik, terima kasih atas waktunya kepada moderator. Saya akan membacakan materi pesawat sederhana. Pesawat sederhana terdiri dari kata pesawat dan sederhana. Kata pesawat dimaknai sebagai peralatan yang dapat membantu kemudahan dan mempercepat aktivitas manusia. Sedangkan kata sederhana ditujukan pada penggunaan alat-alat tersebut yang sederhana. Atas dasar itu disebutlah sebagai pesawat sederhana. Pesawat sederhana merupakan salah satu dampak mula-mula dari kemajuan serta perkembangan sains dan teknologi. Begitupun perkembangan sains menjadi perihal penting dalam era teknologi saat ini. Sehingga analogi logis dalam hal ini menunjukkan bahwa pesawat
Pesatnya kemajuan teknologi saat ini tidak terpisah dari perkembangan sains. Nas 1963. Nah, selanjutnya ada macam-macam pesawat sederhana. 1. Ada pengungkit atau tuas. 2. Bidang miring. 3. Katrol. 4. Roda berporos. Selanjutnya, nah, yang pertama ada pengungkit atau tuas. Pengungkit atau tuas merupakan jenis pesawat sederhana untuk mengubah hasil dari suatu gaya. Hal ini dianalogikan kepada sebuah 3 titik, yakni titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. Marty 2012 menjelaskan bahwa pengungkit atau tuas digolongkan menjadi 3 bagian, yakni 1. Tuas kategori pertama, yakni tuas yang titik tumpunya berada di antara beban dan kuasa. Contoh, gunting, linggis, palu. 2. Tuas kategori kedua, yakni tuas yang titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya, gerobak dorong. 3. Ada tuas kategori ketiga, yakni tuas yang titik kuasanya berada di antara titik tumpu dan titik beban. Contoh, skop dan staples. Lanjut. Nah, di sini ada jenis-jenis pengungkit atau tuas. Yang pertama, ada titik kuasa, titik tumpu, dan titik beban. Contohnya yaitu gunting. Yang kedua, ada titik kuasa, titik beban, dan titik tumpu, yaitu pembuka tutup botol. Dan yang ketiga, ada titik beban, titik kuasa, dan titik tumpu, yaitu pinset. Tahu kan semua pinset? Lanjut. Nah, selanjutnya ada rumus tuas. Rumus tuas yaitu W dikali LB sama dengan F dikali LK. Keterangannya, W sama dengan berat beban atau Newton, W sama dengan M kali G. LB sama dengan lengan beban atau meter. F sama dengan gaya yang diberikan atau Newton. F sama dengan kuasa. LK adalah lengan kuasa. Selanjutnya, ada yang kedua, ada bidang miring. Bidang miring merupakan jenis pesawat sederhana yang digunakan untuk memindahkan benda dengan lintasan yang miring. Prinsip kerja bidang miring yaitu memperbesar atau menambah jarak untuk mengurangi usaha. Keuntungan menggunakan bidang miring yaitu memperkecil usaha yang dilakukan. Kelemahan menggunakan bidang miring yaitu menambah atau memperbesar jarak yang ditempuh sehingga untuk menggunakannya diperlukan waktu yang lebih lama. Penerapan bidang miring yaitu kapak, pahat, dongkrak, tangga, jalan berkelok, pisau, skrup, resleting, uliran, dan paku. Selanjutnya, di sini ada contoh orang yang mendorong tong ke atas. Di sini ada contoh bidang miring. Ya, lanjut. Nah, di sini ada keterangan. F sama dengan besar gaya atau N, H kecil sama dengan tinggi bidang miring atau M, S kecil sama dengan panjang bidang miring atau S, W kecil sama dengan berat benda atau Newton atau N, M kecil sama dengan massa benda atau kilogram atau kg, G sama dengan percepatan gravitasi atau meter per second kuadrat.
Berikut ini adalah rumus bidang-bidang beserta keterangan atau penjelasannya. Rumusnya yaitu F sama dengan H per S dikali W. Karena W sama dengan M kali G, maka rumus di atas bisa ditulis dengan bentuk F sama dengan H per S, H dibagi S dikali M dikali G. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan saya serahkan kepada Mbak Aul sebagai moderator. Terima kasih. Ayo, siapa yang mau bertanya?
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau tanya, kenapa jumlah gaya antara katrol bebas dengan majemuk sama? Terus apakah ada maksud lain selain dalam penyusunan tersebut? Karena kalau ditujukan untuk mengurangi beban, maka katrol bebas saja sudah cukup. Terus susunan dan jumlah katrol yang bagaimana yang bisa berpengaruh kepada beban? Perlu diulangi? Mengapa jumlah gaya antara katrol bebas dengan majemuk itu sama? Terus kalau sama itu selain penyusunan tujuannya apa lagi gitu? Apa ada maksud lain selain penyusunan? Karena kalau ditujukan untuk sekedar mengurangi beban, maka katrol bebas saja cukup, tidak perlu ada penciptaan katrol majemuk. Nah, terus yang terakhir, susunan dan jumlah katrol yang bagaimana yang bisa berpengaruh pada beban. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ul atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Didi Purwanto dengan NIM 2301050269. Izin bertanya, materi mengenai pesawat cedera itu berhubungan nggak sama materi yang disampaikan oleh kelompok sebelumnya, yaitu kelompok yang membahas hukum Newton. Itu bisa dipahami nggak pertanyaannya? Oke, terima kasih. Kembali kasih. Orangan Noah. Anjing. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Kak Fatin. Kecepatan awal benda memiliki pengaruh yang signifikan terhadap gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak benda yang pada awalnya diberi kecepatan awal dan kemudian menempuh lintasan yang arahnya sepenuhnya dipengaruhi oleh gravitasi. Dalam gerak parabola, kecepatan awal benda mempengaruhi jarak tempuh benda terjauh, ketinggian maksimum, dan tempuh benda hingga mencapai titik tertinggi. Semakin besar kecepatan awal, maka jarak tempuh benda terjauh akan semakin jauh. Ketinggian maksimum akan semakin tinggi, dan tempuh benda hingga mencapai titik tertinggi akan semakin singkat. Namun, perlu diingat bahwa dalam kasus gerak parabola, kecepatan awal benda tidak mempengaruhi bentuk lintasan gerak benda yang selalu berupa parabola. Apakah bisa diterima, Mbak Fatin? Siap, bisa. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya kepada Mbak Eri. Silakan. Oke, terima kasih. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Alifalira. Pertanyaannya yaitu, apakah suatu benda yang bergerak lurus beraturan memiliki percepatan? Jika iya, mengapa?
Nah, suatu benda yang bergerak lurus beraturan memiliki kecepatan tetap dan percepatan nol. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang konstan atau tetap. Pada GLB, tidak ada percepatan yang mempengaruhi kecepatan benda atau percepatan adalah nol. Oleh karena itu, benda yang bergerak lurus beraturan memiliki kecepatan tetap dan percepatan nol. Bagaimana Mbak Ali Valira? Apakah bisa diterima? Berarti benda yang bergerak lurus itu tidak punya percepatan ya? Ya, betul. Seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Selanjutnya yaitu saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Ibnu. Pertanyaannya yaitu, seluas apa GLB dan GLBB merepresentasikan pergerakan dalam kehidupan? Apakah ada batasan dalam penggunaan konsep GLB dan GLBB dalam pergerakan? Nah, GLB dan GLBB merupakan dua konsep dalam fisika yang merepresentasikan pergerakan dalam kehidupan sehari-hari. GLB menggambarkan gerakan lurus suatu benda dalam satu dimensi spesial dengan kecepatan yang tetap. Artinya, benda bergerak dengan kecepatan konstan tanpa dipercepat ataupun diperlambat. Contoh aplikasi GLB dalam kehidupan sehari-hari meliputi gerak bulan yang mengitari bumi, mobil yang melaju dalam kecepatan tetap, dan kereta yang melaju dengan kecepatan konstan. Sementara itu, GLBB menggambarkan gerakan linear yang dipercepat dengan laju yang konstan. Artinya, benda memiliki percepatan sehingga kecepatannya tidak konstan. Contoh aplikasi GLBB dalam kehidupan sehari-hari meliputi mobil yang melaju di jalan tol dan kecepatannya selalu bertambah setiap beberapa meter per detik. Dalam penggunaan konsep GLB dan GLBB dalam pergerakan, tidak ada batasan yang secara khusus menghambat penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini dapat diterapkan dalam berbagai situasi pergerakan linear untuk memahami dan menganalisis pergerakan benda dengan kecepatan konstan atau berubah secara konstan. Bagaimana Mas Ibnu, apakah bisa diterima jawabannya? Baik, sudah, terima kasih. Oke, sama-sama. Terjawab sudah pertanyaan dari teman-teman sekalian. Lalu selanjutnya saya akan membacakan simpulan. Kinematika adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak tanpa meninjau penyebab terjadinya gerak tersebut. Gerak adalah perubahan posisi benda terhadap titik acuan tertentu. Kerangka acuan adalah suatu perspektif dari mana suatu sistem diamati. Berdasarkan lintasan gerak dibagi menjadi tiga, yaitu lurus, melingkar, dan parabola. Menurut percepatan dibagi menjadi dua, yaitu gerak beraturan dan gerak berubah beraturan. Lalu kecepatan merupakan besar perpindahan suatu benda tiap satuan waktu, dan percepatan adalah perubahan kecepatan atau arah dalam waktu tertentu. Terima kasih, sekian pemaparan materi dan pembacaan simpulan dari kelompok 10 pertama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Syifa dan Mbak Eri. Ya, sama-sama Mbak Angel. Mbak Angel. Untuk kelompok 10 kedua, apakah sudah siap? Sudah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Zulfia. Pertanyaannya, bagaimana interaksi antara energi kinetik dan energi potensial berpengaruh pada total energi mekanik suatu benda? Apakah seperti itu, Mbak, pertanyaannya? Benar. Ketika suatu benda bergerak, energi kinetiknya meningkat seiring dengan kecepatannya. Sementara energi potensialnya dapat berubah akibat perubahan posisinya dalam medan gravitasi.
Interaksi antara kenaikan energi kinetik dan perubahan energi potensial akan menciptakan fluktuasi dalam total energi mekanika benda tersebut. Dengan demikian, energi mekanik total suatu benda adalah hasil dari kombinasi antara energi kinetik dan energi potensialnya. Apakah sudah terjawab, Mbak Jupia? Baik, sudah. Izinkan saya menyimpulkan bahwa interaksi antara kenaikan energi kinetik dan perubahan energi potensial itu akan menciptakan fluktuasi dalam total energi mekanik benda, sehingga total energi mekanik suatu benda itu hasil dari kombinasi antara energi kinetik dan energi potensialnya. Apakah betul? Iya, Mbak Julia, betul sekali. Baik, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Farha Putri. Pertanyaannya adalah bagaimana perbedaan signifikan antara hukum pertama dan hukum kedua lalu hukum ketiga Newton. Hukum-hukum Newton adalah dasar-dasar dalam fisika di mana hukum pertama menyatakan mengenai inersia bahwa benda akan tetap dalam keadaan diam atau gerak lurus beraturan kecuali ada gaya yang bekerja padanya. Lalu hukum kedua menghubungkan gaya dengan percepatan, sedangkan hukum ketiga menyatakan bahwa setiap aksi memiliki reaksi sebanding yang berlawanan arah. Jadi perbedaan signifikan di antara mereka terletak pada konsep dasar yang diuraikan. Bagaimana Mbak Farha? Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih Mbak Latifah, sangat menjawab sekali. Oke, terima kasih Mbak Farha. Selanjutnya, dari sesi diskusi tadi dapat disimpulkan, dalam bahasan sehari-hari, gaya diartikan sebagai suatu tarikan atau dorongan yang dapat menimbulkan perubahan gerak. Namun, dalam fisika, pengertian mengenai perlu didefinisikan secara terperinci dan tepat dengan satuan Newton. Gerak adalah perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan atau titik asal tertentu. Jenis gerak dari suatu benda ditentukan oleh bentuk lintasannya. Lintasan adalah titik-titik yang dilalui oleh suatu benda ketika bergerak, sedangkan energi adalah sesuatu yang dapat menyebabkan benda dapat melakukan kerja. Satuan energi dalam internasional adalah joule. Satuan energi dalam sistem yang lain adalah kalori, RT, dan kWh atau kilowatt hours. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi. Selanjutnya, untuk waktu dan tempat, saya kembalikan ke Komding.
Sebentar. Kalau misal semakin banyak susunannya itu semakin ringan, apakah mungkin atau tidak dengan susunan misal tak hingga katrol itu bisa mencapai beban 0? Tolong berikan alasannya. Oke, terima kasih. Terima kasih jawabannya kelompok Aul dan Aura. Bisa. Terima kasih. Terima kasih Mbak Aura dan Mbak Aul. Berjalan. Oke, saya akan membacakan simpulan dari materi yang kami paparkan pada hari ini, yaitu materi pesawat sederhana selain memberikan bantuan untuk kemudahan aktivitas peserta didik dan masyarakat, juga tetap menanamkan prinsip usaha untuk mandiri dan kerja keras, kendatipun diminimalisir beban kerjanya oleh benda-benda jenis pesawat sederhana. Berbeda halnya dengan kemajuan teknologi saat ini, terkesan memanjakan peserta didik dan para masyarakat. Sebab kecanggihan teknologi memberikan kemudahan dan perihal yang bersifat instan dalam aktivitas seseorang. Dengan demikian, prinsip usaha kemandirian dan kerja keras semakin terdistorsi. Sekian simpulan dari pemaparan materi dari kelompok 10 part 3. Terima kasih atas perhatiannya. Dari kelompok kami, dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk tadi yang kelompok 2 Mbak Zahra sama Mbak Latifah, dan kelompok ketiga Mbak Aulia Reza sama Mbak Aura. Karena ini sudah selesai, jadi saya absen dulu ya. Dari yang pertama Mbak Eri Safitria Barokah. Yang kedua Mbak Syifa Putri Susanti, Rizky Bayu, hadir, Azahra Nur, hadir, Fatin Fasna,
Mbak Fatin, Fatin, Lira Radifa, Hadir. Seva Karenina, Hadir. Aura Febri, Azhara, Hadir. Naomi, Naomi, Umu Hajar Aishi, Hadir. Naomi sama kamu nggak? Iya. Yang benar. Beneran? Bobo. Oke. Firda, Rinanda, Hadir. Arif Alia, Hadir. Fablia Najwa, Hadir. Bagas Bayhaki, Bagas, Gas, Angel. dari mana Mbak? Jaringan gue jelek anjay. Maaf. Di-record ya. Suaranya rusak. Maaf. Keceplosan momen. Dandanin dulu Mbak. Anjay. Oops. Bagas tadi ada nggak? Carian. Mancing Bagas. Maaf guys. Oke, nggak apa-apa Mbak. Cici. Cici Purwanto. Didik Purwanto selalu hadir. Mang Ea, Dik. Mang boleh. Hadir. Ira, Arjanti Ningrum. Hadir. Cinta Dila. Fatin hadir. Oh, siap. Lagi keluar nggak ada paketan. Masya Allah, tabarakallah. Cinta Dila. Ada. Oke. Siti, dia. Mancing. Enggak. Aulia Reza. Angel dia hadir. Oke. Habis dari mana, Mbak? Kepencet keluar. Masya Allah, tabarakallah. Laura. Hadir. Fatin. Ibnu. Hadir. Petris. Hadir. Salma Anur. Hadir. Oke. Rosiana. Hadir. Zulfia Isma. Hadir. Nafisah. Randy. Mancing. Ya wes. Mancing. Ya wes. Randy mancing berarti ra masuk iki.
Iya lo ini buri. Iki. Oh iya. Sorry Ki. Naila. Hadir, Bu. Siap. Alisa Ratna. Hadir. Oke. Darmawan Eka. Hadir. Mancing. Mohon maaf teman-teman, ini tidak kondusif. Mengganggu spot mancing ya. Ega Monika. Hadir. Angelina Nilam Adinda. Saya sendiri hadir. Adira Aulia Minerva. Ada. Sari. Salman Alfarisi. Angel aku hadir. Iya. Salmon mancing. Berarti iku mancing kabeh. Oke. Siti Laila. Siji sampai telu nek ra iku gak hadir. Waduh, takut. Sama Hakim. Hadir. Tiryanaya. Hadir. Alif Alira. Hadir. Farka. Hadir. Tia Liviana. Hadir. Oke, terima kasih teman-teman untuk perkuliahan pada hari ini sudah selesai.